warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi online training kita hari ini mengenai PH Meter dan live demo. Sebelumnya, saya Resti Fajri Oktavianti selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa hadirin yang terhormat. Ada Kak Syifa selaku narasumber training hari ini. Halo Kak Syifa, apakah Kak Syifa sudah ada di ruang Zoom? Halo Kak Resti. Oke, dan tentunya teman-teman peserta training yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti acara online training PH Meter dan live demo pada hari ini. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang acara hari ini, saya akan membacakan susunan acara training pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, akan dilakukan pemaparan materi training oleh Kak Syifa selaku trainer dan instrumen expert. Kemudian dilanjutkan dengan adanya sesi kuis. Setelahnya baru dilanjutkan dengan sesi live demo PH Meter yang juga akan dilakukan oleh Kak Syifa selaku instrumen trainer dan instrumen expert. Nah, sesi tanya jawab dengan Kak Syifa ini nanti dilaksanakan setelah sesi materi dan sesi live demo berakhir ya, Sobat Intens. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, perkenalkan saya memperkenalkan Intens terlebih dahulu. Intens merupakan sebuah lembaga di bawah naungan PT Wira Lab Analitika Solusindo, itu lembaga yang lembaga pelatihan dan konsultasi terkemuka untuk laboratorium. Nah, Intens sendiri ini memiliki tim yang berdedikasi dan pelatih yang kompeten untuk memberikan berbagai jenis pelatihan seputar laboratorium. Kantor kami berlokasi di Prisma Kedoya Plaza, Blok A15, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami berharap sesi ini dapat memberikan manfaat bagi semua peserta yang hadir dan meningkatkan pemahaman dalam penggunaan pH meter. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu Sobat Intens perhatikan agar training pada hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kepada semua peserta diwajibkan mikrofon dalam mode mute atau off selama training berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab apabila teman-teman ada yang ingin bertanya. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, Sobat Intens diwajibkan memfollow Instagram @integrasi institut dan mengisi form kuesioner untuk pemberian sertifikat nanti. Nah, training ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam ya, Sobat Intens. Sobat Intens, kita juga akan mengadakan challenge nih untuk membuat story Instagram terkait online training hari ini, yaitu tentang PH Meter dan live demo. Nah, dari challenge ini nantinya akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher free training senilai 100.000 rupiah dengan ketentuan yang pertama, Sobat Intens harus memfollow Instagram @integrasi institut. Yang kedua, Sobat Intens bisa nih membuat story IG yang menarik yang berkaitan dengan acara training hari ini. Yang ketiga, Sobat Intens harus mention atau tag ya di story yang Sobat Intens buat, tag Instagram @integrasi institut. Yang keempat, akun Instagram Sobat Intens ini jangan di mode privat ya. Oke, jadi jangan lupa ya ada challenge yang berhadiah voucher free training. Baik Sobat Intens, mari kita mulai training hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan trainer kita terlebih dahulu yaitu Kak Syifa. Nah, Kak Syifa ini bernama lengkap Syifa Salma Salihah. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 2 November 1996. Nah, beliau ini mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran dengan jurusan analis kimia. Dilihat dari CV beliau,
Riwayat pekerjaannya sudah cukup banyak ya, Sobat Intens. Ada di Dexa Development Center, PT Lapi Laboratories, PT Mulia Farmasuci, Equitrust Laboratory, dan sekarang beliau bekerja di PT Wiralab Analitika Solusindo sebagai CCS Sales. Sobat Intens, itu tadi perkenalan dari Kak Syifa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi materi. Apakah Kak Syifa sudah siap? Halo Kak Resti, sudah siap dong? Oke, karena Kak Syifa sudah siap, kepada Kak Syifa waktu dan tempat saya persilakan. Nah, baik, selamat pagi Sobat Intens dan terima kasih ya Kak Resti atas waktunya. Dan Sobat Intens semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, baik. Mungkin saya Syifa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan training mengenai pH meter. Dan untuk materi pada kesempatan kali ini, pH meter yaitu ada prinsip, kalibrasi, dan juga pemeliharaan. Baik Sobat Inten, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pH meter, baiknya kita tahu dulu apa itu pH. Jadi pH merupakan singkatan dari potentia hidrogeni dan dalam bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga adalah kekuatan hidrogen. Nah, pH itu sendiri merupakan skala untuk menentukan derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan atau suatu sampel, di mana pH 7 itu adalah pH netral dan pH di bawah 7 disebut pH asam dan pH di atas 7 disebut juga pH basa. Nah, di sebelah kanan saya ini juga ada range atau skala pH dari 1 sampai 14 yang ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan warna. Oke, kemudian ada beberapa cara mengukur pH. Jadi, yang pertama mungkin seperti swab test, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Nantinya pH larutan akan diteteskan ke dalam kertas dan nanti kertas tersebut akan menunjukkan warna. Nantinya warna pada kertas itu bisa dibandingkan terhadap skala pada mungkin di samping kanan saya ini ada contohnya. Mungkin kalau pH 2 nanti warnanya akan seperti warna yang ditunjukkan pada nomor 2. Nah, kemudian selain kertas lakmus, pH juga dapat ditunjukkan dengan indikator pH. Indikator pH merupakan suatu zat yang dapat berubah warna pada pH tertentu. Mungkin kalau Sobat Intens sudah terbiasa dengan titrasi seperti titrasi asam basa, biasanya Sobat Intens menggunakan indikator yang bernama fenolftalin. Dan fenolftalin ini tidak akan berubah warna sampai mencapai pH tertentu. Di sini mungkin 9,8 fenolftalin tersebut akan memberikan perubahan warna merah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lebih advance, pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter. Nah, untuk pH meter itu sendiri saat ini sudah banyak berbagai jenis, tapi pada basicnya itu memang ada dua jenis yang sering kita temukan di laboratorium. Mungkin ada yang benchtop dan juga ada yang portable. Nah, untuk benchtop ini cocok untuk disimpan di dalam laboratorium dan untuk yang portable biasanya untuk keperluan di lapangan. Nah, tapi untuk pH meter portable biasanya ada juga yang bentuknya pocket dan lain-lain. Gitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Intens. Nah, sebelum kita membahas ke pH meter lebih lanjut, sebetulnya pH ini sudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari tanpa Sobat Intens sadari gitu ya. Di sini ada sebuah ilustrasi dari pH 0 sampai pH 14 ini macam-macam kita familiar itu. Yang pertama mungkin pH 0 ada baterai, pH 1 ini ada stomach acid. Mungkin tanpa Sobat Intens sadari di tubuh kita sendiri itu ada stomach atau perut yang sifatnya asam gitu. Terus kemudian ada pH 4, ada tomat, kemudian water mungkin yang sering kita minum biasanya ada pH 7, kemudian pH 10 nih untuk Sobat Intens yang punya sakit mah biasanya obatnya adalah sifatnya basa untuk menetralisir asam yang ada di dalam lambung. Nah, kemudian sampai pH 14 pun ini ada drain cleaner.
Oke, Sobat Intens, kita lanjut ke pH dalam industri. Tentunya pH dalam industri ini sangat berperan penting ya, Sobat Intens. Jadi memang harus akurat, harus reproducible. Contohnya mungkin di dalam produk kesehatan. Pastinya produk kesehatan tuh ingin membuat seluruh manusia ini sehat gitu ya. Makanya memang pH-nya ini perlu ditentukan secara akurat, tidak boleh ada perbedaan dari syarat yang ditentukan karena khawatir akan ada kontaminasi jika memang ditemukan perbedaan pH yang signifikan pada produknya gitu. Kemudian di bidang farmasi, tentunya ini sangat penting ya di bidang farmasi untuk mengukur pH karena terkait dengan comply to GLP atau Good Laboratory Practice dan juga GMP Good Manufacturing Practice. Dan untuk pengukuran pH yang digunakan di farmasi pun harus high reproducible gitu. Kemudian dalam F&B atau food and beverage, pH tentunya merupakan critical control point dan ini memang sangat penting. Kenapa? Karena jika ada perubahan pH sedikit saja pada proses manufaktur atau pada proses atau pada hasil akhir F&B-nya itu khawatir akan mengubah rasa, mengubah tekstur, atau mungkin ada indikasi adanya kontaminasi jika memang hasil pH yang dibaca itu tidak sesuai dengan persyaratannya. Nah, kemudian dalam field water testing. Nah, ini pun sama dan sangat krusial, terutama mungkin untuk di air sungai, ya, di air laut, atau mungkin di air kolam, itu memang perlu ada uh, yang mengatur tentang pH tersebut. Dan biasanya memang diatur oleh HEPA Compliance, dan juga field water testing ini membutuhkan jenis pH meter yang efisien. Kenapa? Karena tidak jarang sampling dilakukan dan pembacaan pH dilakukan secara bersamaan itu di field atau di lapangan. Contohnya mungkin air sungai. Makanya yang pH meter yang sesuai itu adalah pH meter yang portable atau yang mudah dibawa kemana-mana gitu. Nah, kemudian di quality control. Pastinya di quality control itu sangat penting ya, Sobat Intens, untuk menentukan pH yang sesuai dengan standar. Kemudian testing lab. Nah, untuk testing lab ya, biasanya sampel yang dipunyai oleh testing lab ini dimiliki dari testing lab dari customer itu hanya sedikit, tetapi pengujiannya secara berkala. Nah, memang testing lab juga memerlukan jenis pH meter yang efisien, elektrodanya juga perlu mampu membaca untuk sampel yang hanya sedikit. Dan yang pasti di dalam testing lab ini pastinya memerlukan pengujian pH yang sangat akurat. Nah, kemudian kita ke prinsip dari pH meter. Nah, seperti yang tadi Sobat Intens sudah tahu ya mengenai pengertian dari pH, pH itu erat hubungannya dengan hidrogen dan di dalam bahasa Indonesia pun disebut kekuatan hidrogen. Nah, prinsip pH meter ini terdapat pada pertukaran ion hidrogen. Nah, di sini sebelah kanan saya ada ilustrasi eh, ion H+ yang ditunjukkan pada bulatan warna merah, kemudian ion hidroksida yang ditunjukkan pada bulatan warna biru. Nah, di sini eh, kenapa disebut asam? Dikarenakan adanya difusi atau perpindahan ion hidrogen dari sampel ke dalam melewati membran dan di glass bulb atau di membran elektrodanya itu akan tercharge atau terionisasi ion positif. Nah, itu disebut uh, pelarutan bersifat asam. Nah, jika kebalikannya, adanya difusi ion hidrogen keluar dari elektroda dan bulb elektroda ini terionisasi negatif, maka sifat larutan tersebut bersifat basah. Nah, tapi jika derajat ion H+ dan juga ion OH- ini ternyata sama, nah disebut netral atau pH-nya 7. Nah, untuk prinsip pH meter sendiri erat kaitannya dengan persamaan Nernst ya Sobat Intens. Jadi persamaan Nernst itu sendiri merupakan persamaan yang menghubungkan potensial elektroda dengan lingkungan kimianya. Persamaan ini merupakan salah satu persamaan utama dalam elektrokimia. Nah, di sini Sobat Intens bisa melihat persamaannya ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke cara kerja pH meter. Nah, di sini ada elektroda. Elektroda ini merupakan kunci utama dari pembacaan pH.
Nah, di sini ada di bawahnya ini ada sampel. Lalu jangan lupa saat pengujian sampel berlangsung atau saat kalibrasi itu memang perlu sambil di stirrer agar kondisinya homogen. Jadi bisa langsung membaca pH. Kalau misalnya tidak di stirrer, sebetulnya bisa-bisa saja, tapi biasanya pembacaannya akan lama karena pembacaan pH ini akan kurang stabil. Nah, berikut merupakan bagian dari elektroda ya, Sobat Intens. Jadi ini memang kunci kesuksesan dari pengukuran pH pada pH meter, yaitu adalah elektrodanya. Di sini ada contoh sebuah elektroda, di mana bagian-bagiannya yaitu pastinya di sini ada kabel ya, Sobat Intens. Jadi nanti elektrodanya itu disambungkan dengan kabel ke pH meter. Kemudian di sini ada fill hole. Jadi untuk jenis elektroda yang kita tampilkan di sini memang memerlukan reference larutan dan dimasukkan melalui fill hole. Nah, dan fill hole ini juga bisa dibuka tutup. Saat pengujian berlangsung atau saat verifikasi berlangsung, sebaiknya memang fill hole ini dibuka agar pertukaran ion terjadi dengan sempurna gitu. Nah, selain ada fill hole, di sini juga ada internal reference, kemudian ada fill solution chamber, ada reference junction dan juga pH sensing bulb. Untuk internal reference ini dia bersifat netral dan tidak terganggu dengan ion hidrogen. Nah, dan internal reference ini adalah zat atau alat yang memang sangat penting pada saat pengukuran pH. Nah, kemudian di sini ada fill solution chamber, jadi nanti ada reference larutan yang dimasukkan dan nanti akan terisi. Di sini mungkin kira-kira 3/4 bagian elektroda. Dan kemudian di sini ada reference junction. Reference junction ini berperan sangat penting sebagai jembatan antara sampel dan juga internal reference. Nah, kemudian di sini ada pH sensing bulb. Dan pH sensing bulb inilah nanti yang akan menjadi pintu difusi ion hidrogen. Dan ini adalah yang paling sensitif, pH sensing bulb. Kenapa? Karena khawatir jika ada goresan, itu nantinya kan yang namanya pintu, kalau misalnya ada goresan pastinya eh, akan adanya kerusakan. Seperti itu. Dan kemudian kita berlanjut terhadap hubungan pH meter dan juga suhu. Dan seperti yang Sobat Intens bisa lihat, di sini ada nominal buffer value at 25 derajat Celcius. Sebisa mungkin pada saat pengukuran sampel ataupun standarnya itu menggunakan suhu ruang atau mungkin sekitar 25 derajat Celcius. Kenapa? Karena jika ada perbedaan suhu, maka khawatir pH yang diukur itu tidak akurat. Seperti itu. Nah, di sini ada nominal pH dari 1,68, 4, sampai dengan 12,46. Dan di sini juga Sobat Inten bisa lihat dalam tabel tersebut ada dari 0 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Untuk pH 7 sendiri bisa dibilang merupakan isopotensial atau MP-nya sama dengan 0 dan tidak terpengaruh terhadap perubahan suhu. Nah, tapi jika Sobat Intes melakukan pengukuran dengan pH di bawah 7 seperti 4 atau di atas 7 seperti 10, akan terjadi perubahan yang cukup signifikan pada saat adanya perbedaan suhu seperti itu. Dan kemudian kita berlanjut ke kalibrasi pH meter atau mungkin verifikasi yang sering dilakukan di dalam laboratorium. Pastinya jika ingin mendapatkan pengukuran yang akurat, sesuai, dan bisa dipertanggungjawabkan, alat tersebut perlu dilakukan kalibrasi atau verifikasi. Kenapa? Karena untuk menjamin hasil pengukuran yang tertelusur berdasarkan ISO 17025. Nah, bagaimana sih cara kalibrasi pH meter yang benar? Yang pertama itu pastinya Sobat Intens perlu selalu melakukan dokumentasi. Jadi setiap pengukuran ini harus ada buktinya. Itu bisa dilakukan penulisan secara manual atau mungkin di print out dari alat pH meternya. Lalu kemudian jangan lupa Sobat Intens juga perlu menyiapkan buffer pH yang sudah tersertifikasi dan traceable to NIST. Nah, di sini sebagai contoh ada buffer pH 4, 7, dan 10. Dan kenapa sih harus menggunakan buffer pH yang tersertifikasi? Karena hal tersebut untuk kontrol kualitas sampel uji. Kemudian untuk menentukan kualitas sensor elektroda. Kalau kita tidak menggunakan buffer pH yang tersertifikasi, bagaimana kita bisa tahu bahwa sensor elektroda yang kita punya ini kualitasnya sudah baik? Jadinya memang akurasi ini tergantung kepada pH buffer yang digunakan.
Nah, berikut merupakan contoh COA atau Certificate of Analysis dari salah satu pH buffer. Nah, di sini ada part number, ada description. Sobat Intens juga perlu ya membandingkan part number dari COA yang didapatkan dan juga yang ada di real life gitu ya. Itu apakah part numbernya sudah sesuai. Kemudian deskripsinya apakah sudah sesuai. Yaitu di sini ada pH 4,01 dan buffer color pink. Nah, untuk buffer pH yang digunakan memang ada yang colorless, jadi warnanya bening, ada juga yang berwarna gitu ya. Sebaiknya memang untuk identifikasi itu menggunakan buffer pH yang berwarna. Jadi tidak akan adanya kekeliruan saat mengukur buffer pH seperti itu. Nah, di sini juga ada expired date. Jangan lupa ya Sobat Intens untuk selalu mengecek expiration date dari larutan yang Sobat Intens punya. Nah, kemudian di sini juga ada actual analysis ya karena buffer pH tersebut adalah buffer pH 4, pastinya aktualnya pun resultnya harus pH 4 juga. Dan di sini ada diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini juga di state ya Sobat Intens di dalam COA bahwa buffer pH tersebut sudah traceability-nya ke dalam NIST. Jadi jangan lupa ya Sobat Intens untuk selalu mengecek CLA dan juga bentuk fisik dari buffer pH yang Sobat Intens punya. Nah, kemudian untuk kalibrasi pH meter sebetulnya bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada single point calibration, ada double point calibration, dan juga multi point calibration. Tapi di sini kami menyarankan bahwa Sobat Intens perlu melakukan multi point calibration agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, kemudian apa sih hubungan MV dan juga pH? Pastinya ini sangat berhubungan erat ya Sobat Intens. Nah, jadi di sini ditunjukkan dengan adanya rumus pH sama dengan 7 dikurang MV-nya dibagi 57,14. Tapi biasanya di dalam pembacaan pH meter itu sudah langsung ditentukan MV-nya berapa dan pH-nya berapa gitu. Tapi kalau Sobat Intens mau menghitung manual, di sini juga bisa dilakukan dengan rumus tersebut. Nah, kemudian ini adalah step-step bagaimana sih cara kalibrasi atau verifikasi pH meter yang bisa Sobat Intens lakukan di dalam laboratorium gitu. Yang pertama, pastinya elektroda ini memang perlu disimpan di dalam larutan penyimpannya dan pastinya ditutup ya Sobat Intens dalam keadaan tertutup. Kemudian sebelum dilakukan kalibrasi dibuka terlebih dahulu tutup botolnya. Nah, kemudian bilas elektroda dengan Aquades untuk menghilangkan endapan garam. Gitu. Nah, setelah dibilas, jangan lupa ya Sobat Intens untuk ditap-tap. Nah, kemudian eh, setelah bersih, dipastikan bersih elektrodanya, Sobat Intens dapat mengisi elektroda dengan larutan reference dengan cara membuka lubang pengisian, kemudian dibilas dulu, sebelum dibilas dikosongkan dulu ya bekas reference sebelumnya, lalu diisi dengan yang baru. Setelah itu, Sobat Intens dapat melakukan kalibrasi dengan buffer pH yang ada di laboratorium. Nah, di sini contohnya menggunakan buffer pH 4,01, pH 7, dan juga pH 10 dengan buffer yang dapat traceable ke standar NIST. Nah, setelah dilakukan kalibrasi, nanti akan ada keluar slopnya. Dan slop ideal dari kalibrasi adalah dalam rentang 92 sampai 102%. Nah, artinya jika slop sudah tercapai, nah pH tersebut bisa digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Nah, di sini juga ada tips ya. Jika elektroda pH tidak langsung digunakan, rendam di dalam storage solution. Dan jangan lupa fill hole yang tadi lubangnya itu ditutup jika tidak digunakan pH-nya. Tapi nanti saat pengukuran lubang pengisian fill hole-nya itu perlu dibuka. Nah, tapi Sobat Intens bagaimana ya jika hasil kalibrasi out of range? Nah, di sini Sobat Intens perlu melakukan beberapa hal ya untuk mengecek apa sih yang jadi kendala, kenapa slope-nya tidak masuk. Yang pertama, Sobat Intens dapat mengganti buffer pH dengan buffer pH yang fresh. Jadi fresh dalam arti ini dituang baru, lalu botol atau beker yang digunakan pun harus keadaan bersih dan baru. Jangan menggunakan botol
atau beker yang sama dengan buffer pH yang digunakan sebelumnya. Karena nantinya akan sama saja, itu bukan buffer pH yang fresh kalau masih menggunakan beker yang sama. Nah, setelah Sobat Intens coba ulang kembali pengukuran pH-nya dengan mengganti buffer pH, tapi kok masih out of range ya? Nah, Sobat Intens dapat melakukan step selanjutnya yaitu dengan reconditioning elektroda sesuai dengan larutannya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nah, kan di dalam elektrodanya itu ada larutan reference, kemudian ada juga larutan storage solution. Nah, storage solution ini bisa Sobat Intens ganti dengan yang baru, kemudian reference-nya juga bisa Sobat Intens ganti ulang pengisian, lalu direndam kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit direndam dengan storage solution, nah Sobat Intens dapat melakukan pengukuran ulang. Nah, tapi jika step-step yang tadi sudah saya sampaikan ini ternyata kok masih out of range ya? Nah, Sobat Intens memang perlu mengganti elektroda pH meter. Khawatirnya ada kerusakan di sensing bulbnya atau mungkin ada goresan yang memang tidak terlihat sehingga Sobat Intens perlu mengganti baru elektroda tersebut. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya, Sobat Intens, cara atau tutorial kalibrasi pH meter. Stay tune ya, Sobat Intens. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa alat dan bahan yang nanti akan digunakan. Oke, di sini juga ada tips pemeliharaan pH meter. Yang pertama pastinya pH meter ini sangat dekat dengan Aquades karena setiap pembacaan standar, setiap pengujian sampel elektroda itu perlu dibilas dengan Aquades dan Aquadesnya juga harus yang bersih. Harus yang bersih dan juga Aquadesnya harus yang fresh. Nah, kemudian eh, cara mengelap elektroda juga merupakan hal yang sangat penting dalam pemeliharaan. Jadi caranya saat membersihkan elektroda itu jangan digosok terlalu kencang karena khawatir akan menyebabkan goresan, tapi dilakukan dengan cara tap-tap elektroda pH secara halus dengan tisu atau kain lembut. Nah, kain lembutnya mungkin kalau Sobat Intens punya kacamata kan di situ ada ya bahan kain lembut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pemeliharaan selanjutnya yaitu dengan memilih elektroda yang tepat. Kenapa? Karena setiap sampel, bentuk sampel yang berbeda, perlu penanganan dengan pengujian elektroda yang berbeda-beda pula, gitu. Tidak bisa secara general hanya menggunakan satu tipe elektroda. Nah, hal tersebut terkait dengan maintenance dan juga khawatirnya jika bentuk elektrodanya tidak sesuai, khawatir akan cepat rusak. Nah, kemudian tips selanjutnya yaitu membuka katup elektroda pH saat pengujian dan menutup katup elektroda pH saat tidak digunakan. Nah, sebetulnya ada tips lagi pada saat eh, pengukuran pH atau kalibrasi pH ya, Sobat Intens dapat melakukan pengukuran atau kalibrasi pH secara berkala dalam rentang 8 jam. Jadi kalau misalnya Sobat Intens nih hari ini sudah kalibrasi, terus eh, besok Sobat Intens mau pakai lagi. Nah, Sobat Intens juga perlu untuk mengkalibrasi ulang. Atau mungkin paginya sudah dikalibrasi, kemudian malam nih jam 10 malam mau dikalibrasi lagi, tapi sudah lewat dari 8 jam. Nah, Sobat Intens perlu melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa kondisi elektroda itu sudah sesuai. Nah, kemudian di sini juga ada cleaning tips ya, Sobat Intens. Selain dengan menggunakan Aquades, sebetulnya ada beberapa zat kimia atau bahan yang bisa Sobat Intens gunakan untuk membersihkan elektroda lebih dalam lagi, gitu. Yang pertama mungkin untuk general cleaning, jika Sobat Intens merasa sepertinya ini sudah kotor gitu, buffernya udah numpuk banyak, ya udah Sobat Intens bisa membuat 0,1 molar HCl untuk general cleaning ya gitu. Tapi jika Sobat Intens punya sampel protein, nah di sini Sobat Intens bisa menggunakan 1% pepsin dalam HCl. Nah, kemudian jika Sobat Intens mengukur disinfektan gitu ya, sebagai sampelnya, Sobat Intens juga dapat menggunakan bleach atau pemutih untuk membersihkan elektroda. Nah, yang terakhir, jika Sobat Intens sampelnya merupakan oil atau minyak atau mungkin kok eh, kes- eh, agak susah gitu dibersihkan dengan Aquades. Nah, Sobat Intas dapat menggunakan sedikit deterjen untuk membersihkan elektrodanya. Nah, kemudian di sini ada
jenis-jenis elektroda berdasarkan material. Jadi yang pertama ada jenis yang glass, yang warnanya ini clear ya, Sobat Intens. Biasanya sih ini memang umum ya ditemukan di elektroda di laboratorium. Kemudian ada juga yang epoxy. Nah, perbedaannya apa? Jadi untuk yang glass ini memang kelebihannya itu kompatibel dengan banyak sampel, termasuk jika Sobat Inten sampelnya ini ternyata solvent seperti metanol atau mungkin ada petroleum ya. Bahan yang bagus digunakan itu adalah yang tipe glass. Dan tipe glass ini juga mudah dibersihkan. Tetapi jika ternyata sampel Sobat Intens ini harus diukur pada suhu yang tinggi, nah bahan epoksi lah yang lebih cocok gitu. Karena satu, bahan epoksi ini lebih kokoh dan lebih tahan terhadap panas. Kemudian bulbnya pun terlindungi secara permanen. Jadi bulbnya itu nanti akan tertutupi oleh badan epoksinya. Kalau yang glass ini biasanya bulbnya lebih terbuka gitu. Dan untuk epoksi ini memang cocok untuk pengujian di lapangan. Karena kan yang namanya pengujian di lapangan pastinya elektroda maupun pH-nya itu kan sering dipindah-pindah ya Sobat Intens. Khawatirnya kan kalau bahannya glass itu gampang pecah. Nah, tapi kalau epoksi ini lebih aman. Nah, kemudian ini juga ada jenis-jenis elektroda berdasarkan pH body style. Yang pertama ini yang standar. Kalau yang standar ini biasanya ukurannya itu 12 mm diameternya dan memang sangat banyak ya digunakan berbagai jenis sampel gitu. Nah, kemudian di sini juga ada yang semi mikro. Semi mikro ini lebih kecil ya, sobat intens di diameternya. Dan ini cocok untuk small sample size. Jadi kalau sobat intens hanya punya sampel cuma ada 200 mikroliter. Nah, cocok pakai semi mikro. Nah, tapi jika sobat intens perlu yang lebih kecil lagi untuk jumlah sampelnya, di sini ada yang mikro. Yang mikro ini ukurannya 1 sampai 5 mm untuk diameternya. Dan untuk yang jenis mikro ini cocok untuk digunakan pada pengukuran kalau sahabat intens pakai well plate yang sampelnya itu di bawah 500 mikro. Nah, kemudian di sini ada jenis pH body style yang lain, yaitu ada rush bulb, kemudian ada spear tip, dan juga flat surface. Nah, ini juga terkait dengan bentuk sampel yang Sobat Intens punya. Kalau yang untuk rush bulb ini dia lebih durable atau lebih tahan daripada bulb pada umumnya. Jadi kalau Sobat Intens mau mencari pH yang kuat gitu ya elektrodanya, dapat memilih yang tipe rush bulb karena dia seperti ada lapisan lagi di luarnya. Nah, kemudian untuk yang spare tip. Nah, spare tip ini cocok digunakan untuk yang solid atau semi solid sample dan bisa digunakan untuk small volume karena kan dia ujungnya kecil ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang flat surface. Nah, yang flat surface ini dia rata elektrodanya, kemudian cocok untuk jenis sampel yang solid, gel sampel atau dalam media yang tadi dalam plat. Dan ini juga cocok untuk small volume. Oke, baik Sobat Intens, mungkin untuk materinya sudah selesai ya. Kak Resti, boleh dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Kak Syifa. Nah, sesi materi sudah selesai nih Sobat Intens. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Kak Syifa atas pemaparan yang sangat informatif, lengkap, menarik, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi tadi Kak Syifa sudah menjelaskan mengenai apa itu pH, bagaimana kegunaan pH dalam industri, prinsip pH meter, cara kerja, sampai elektroda-elektroda yang digunakan, hubungan pH dengan suhu, serta hubungan pH dengan MV tadi. Selain itu, Kak Syifa juga menjelaskan cara kalibrasi pH meter, bahkan diberikan contoh dari Certificate of Analysis-nya. Dan juga tadi dikasih beberapa tips pemeliharaan dan membersihkan pH meter supaya awet dan tidak cepat rusak. Oke, kita lanjut aja ya Sobat Intens ke sesi yang berikutnya karena tadi sesi materi dan sesi kuis sudah selesai. Nah, untuk sesi berikutnya ini nanti akan dilanjutkan dengan sesi live demo pH meter oleh Kak Syifa. Oke, Kak Syifa, apakah sudah siap Kak Syifa? Halo Kak Resti, sudah siap dong. Oke, karena Kak Syifa sudah siap, maka waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Syifa. Baik.
Terima kasih ya Kak Resti dan Sobat Intens seru sekali tadi Kahutnya ya. Oke, mari sekarang kita lanjut setelah tadi pemanasan kita lanjut lagi ke materi terkait demo live untuk pengujian pH meter. Nah, kembali lagi bersama saya Syifa ya Sobat Intens. Di sini saya sudah menyiapkan eh, alat dan bahan yang akan digunakan pada live demo pH meter ini. Yang pertama pastinya ada instrumen pH meternya dan juga ada elektrodanya yang sudah terpasang dengan kabel. Dan kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan hot plate atau stirrer. Kemudian di sini ada Aquades yang paling penting nih ya Sobat Intens. Kemudian ada di sini pH electrode storage solution dan di sini sudah diisikan ke dalam elektrodanya. Kemudian di sini juga ada reference elektroda. Dan kemudian di sini ada buffer-buffer pH ya Sobat Intens. Kita menggunakan buffer pH 4,01, pH 7 dan juga pH 10,01. Oke, baik Sobat Intens. Sekarang kita akan mulai ya untuk demonya. Gitu. Yang pertama, kita pastikan dulu ya bahwa parameter ini dan juga stirnya sudah tercolok atau sudah dicolokkan. Dan kemudian kita nyalakan dulu tombol powernya. Oke, kalau sudah nyala, kita lanjut untuk menyiapkan elektrodanya. Kita siapkan dulu ya untuk waste-nya. Kita buka penutupnya. Lalu kita bilas terlebih dahulu elektrodanya dengan Aquades. Kemudian kita tap-tap ya dengan lembut elektrodanya. Setelah itu kita siapkan buffer pH yang akan digunakan. Kita mulai dari pH 7 terlebih dahulu, dikarenakan pH 7 ini memiliki isopotensial 0. Elektroda yang sudah bersih kita celupkan. Jangan lupa untuk stirrer buffernya. Nah, pastikan elektroda sudah tercelup ya, Sobat Intens. Oke, kita ke instrumen pH-nya. Kita lakukan kalibrasi, lalu kalibrasi akan dimulai. Di sini elektroda akan mulai membaca nilai dari buffer pH yang sudah Sobat Intens siapkan. Nah, di sini Sobat Intens perlu menunggu sampai pembacaan pH stabil. Di sini kan masih kedap-kedip ya Sobat Intens. Berarti artinya bahwa pembacaan ini belum stabil dan masih terus berlangsung sampai nanti kedap-kedipnya hilang.
Ini kita bisa atur ya Sobat Intens posisinya agar lebih cepat stabil. Oke, di sini pembacaan pH-nya sudah stabil ya Sobat Intens. Oke, ternyata masih berlanjut. Oke, kita accept ya. Oke, sambil di accept, sebelum next ke pembacaan buffer pH selanjutnya, kita rapihkan dulu yang pH 7 karena sudah selesai. Kita bilas kembali elektrodanya dengan Aquades ya. Pembilasan ini penting untuk menghindari cross contamination antara buffer pH yang digunakan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut siapkan buffer pH 4-nya ya. Kita nyalakan dulu stirrernya. Oke, sudah terstirrer. Kita lanjut masukkan nih. Nah, Sobat Intens, jangan lupa kondisi elektrodanya ini sudah dibuka ya untuk penutupnya di sebelah sini. Oke, kita lanjut next ke buffer pH selanjutnya. Lalu kita start. Oke, ternyata sudah stabil. Lalu kita accept kembali. Lalu kita persiapkan ke buffer pH selanjutnya. Kita matikan dulu stirrernya. Nah, kita akan bersihkan kembali elektrodanya. Nah, ini tipe elektrodanya menggunakan yang epoksi dan bulbnya ini terlindungi oleh badan elektrodanya. Jadi, memang elektroda ini lebih kuat daripada yang bentuknya gelas. Oke, kita tap-tap sedikit ya, Sobat Intens. Lalu kita siapkan buffer pH 10-nya. Nah, mungkin Sobat Intens juga sudah lihat ya di sini warnanya berbeda-beda. Jadi eh, hal tersebut untuk identifikasi, jadi tidak tertukar antara buffer pH 1 dengan yang lainnya. Oke, sudah tersteril dengan baik, kita masukkan. Lalu kita next, lalu pembacaan buffer pH dimulai.
pembacaan buffer pH-nya sudah selesai dari pH 7, 4, dan 10. Lalu kita accept. Lalu jangan lupa calibration done. Nah, di sini Sobat Intens dapat langsung melihat bahwa average slope-nya di sini ada 97,9%, artinya masih memenuhi persyaratan yaitu dengan range 92 sampai 102. Artinya buffer pH ini sudah bisa Sobat Intens gunakan untuk pengujian sampel. Nah, setelah selesai menggunakan, mari kita bersihkan kembali elektrodanya. Nah, setelah Sobat Intan selesai untuk mengukur kalibrasi atau memverifikasi pH dan sudah masuk slopnya, Sobat Intan dapat langsung menggunakan pH meter ini untuk menguji sampel atau mungkin kalau mau ada yang dikerjakan dahulu, Sobat Intan dapat menyimpan kembali elektrodanya dalam keadaan fill hole-nya ini tertutup dan ditutup lagi eh, elektrodenya dengan elektroda storage. Nah, tapi sekarang kita akan coba langsung menguji ke sampel. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu ya Sobat Intens yang bekerja di laboratorium. Jadi kita memang sebelum masuk ke laboratorium memastikan bahwa kita menggunakan APD yang tepat. Gitu. Yang pertama mungkin sarung tangan, kemudian ada jas lab, atau mungkin kalau Sobat Intens ada sepatu atau safety shoes, kemudian atau Google, atau mungkin nanti ada masker, Sobat Intens dapat menggunakan APD di dalam laboratorium. Nah, oke, Sobat Intens, sekarang kita lanjut ya untuk mengukur sampel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sampel ya. Ini sampelnya unknown, sampel 001. Kita stir dulu sampelnya. Di sini sampelnya kita gunakan air ya, Sobat Intens. Tapi sampelnya nanti kalau Sobat Intens punya sampel lain tuh bisa disesuaikan dengan jenis sampel Sobat Intens. Oke. Nah, kemudian kita tap-tap sedikit saja sebelum memasukkan elektroda. Lalu kita lanjut ke pengukuran. Nah, karena tadi kita sudah selesai untuk calibration ya, Sobat Intens, kita kembali ke menu utama, menu measurement, dan sekarang di sini eh, pembacaan pH-nya sedang stabilizing atau sedang mencoba pembaca. Nah, di sini malah terjadi adanya pertukaran ion ya. Nah, Sobat Intens, saya juga mau mengingatkan jika Sobat Intens memiliki pH yang memang dapat menginput nama yang menggunakan pH tersebut, Sobat Intens dapat menentukan atau mengganti identitas siapa yang menggunakan pH meter. Oke, di sini masih stabilizing ya, Sobat Intens. Oke, Sobat Intes. Nah, sekarang sudah didapatkan hasil dari pembacaan pH. Di sini pH yang dihasilkan dari sampel yang tadi kita baca yaitu adalah pH 6,67 dengan FV-nya 6,3. Nah, di sini Sobat Intens perlu juga memastikan bahwa pH tersebut sudah tersimpan dengan baik di alat. Karena hal ini penting untuk dokumentasi. Nah, setelah Sobat Intens selesai menggunakan eh, pH meter tersebut, Sobat Intens dapat merapikan kembali meja kerjanya. Kita simpan, kita bersihkan kembali.
Tap sedikit ya. Kita tutup fill hole-nya dan menggunakan penutupnya. Lalu kita simpan elektroda dalam storage solution. Jangan lupa mematikan alat setelah selesai digunakan. Hmm. Baik, Sobat Intens, untuk live demo pH meternya sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dan akan saya kembalikan ke Kak Resti. Oke, terima kasih Kak Syifa. Luar biasa sekali ya Sobat Intens. Terima kasih kepada Kak Syifa atas demonstrasi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, kita setelah ini itu akan masuk ke sesi tanya jawab terkait materi dan live demo. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, udah ada yang raise hand nih Kak Syifa. Boleh dari Kak Puspita Rahayu untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya ke Kak Syifa. Terima kasih atas kesempatannya. Kak Siva, saya mau tanya, perkenalkan saya Puspita Rahayu dari UNES, izin bertanya. Saya pernah menggunakan pH meter pada penelitian saya, Kak. Di eh, penelitian itu, dalam pemeliharaannya itu saat menggunakan tadi dalam kalibrasi, apakah ada waktu waktu dalam menggunakan pH meter itu, jadi kita saat menggunakan kan menunggu pH-nya itu stabil. Nah, apabila kita terlalu lama dalam mencelupkan itu ke sampel, apakah akan mempengaruhi pH meternya itu bekerja? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, eh, saat menggunakan pH meter kan kita menggunakan larutan, sedangkan larutan yang kita gunakan kita tidak tahu apakah ada partikel selain memang benda-benda yang halus itu. Nah, itu apakah akan mempengaruhi dari eh, hasil yang pH yang sudah kita akan tentukan. Kemudian, banyak banget, nggak apa-apa ya, Bu. Mohon maaf, Kak Puspita Rahayu, mungkin kita batasi di dua pertanyaan tadi aja ya, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin itu, Bu. Sebenarnya banyak. Terima Baik, kasih. Kak. Eh, Baik, Kak Syifa, mungkin bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari Kak Puspita Rahayu. Oke, terima kasih Kak Resti dan Kampus Vita. Terima kasih banyak nih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Berarti tadi yang pertama itu terkait stabilannya ya. Eh, kalau lama bagaimana gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau untuk pada saat pengukuran ke pH, misalnya dia kurang kok lama gitu ya stabilnya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin memang sampelnya belum homogen. Mungkin Kak Puspita bisa menaikkan speed stirrernya agar homogen. Sebetulnya tidak apa-apa jika memang pembacaannya itu lama. Karena kan mungkin ya difusi ion-ion hidrogen itu kan masih diukur ya, Kak. Tapi mungkin kita bisa melakukan preventif, khawatirnya mungkin ada kontaminan yang masuk pada saat pembacaan pH sampai stabil. Mungkin bisa dilakukan pengukuran pH-nya itu dalam ruangan yang mungkin jangan dekat-dekat dengan AC atau jangan di ruang asam karena itu juga mungkin akan mempengaruhi dari perpindahan ionnya gitu. Nah, tapi eh, semoga ya dengan tips-tips yang sudah dilakukan dengan stirnya dinaikkan, kemudian ruangannya juga ditempatkan di tempat yang stabil, suhunya pun juga dipastikan di dalam ruangan yang memiliki mungkin kalau di laboratorium itu ada AC sentral ya Kak. Nah, itu bisa eh, mempercepat pembacaan. Tapi kalau memang stabilnya itu lama, sebetulnya itu tidak masalah Kak gitu. Tapi mungkin kakak juga perlu memastikan bahwa jenis elektrodanya itu juga cocok dengan sampelnya. Jadi kan khawatirnya tuh kok nggak stabil-stabil tuh ternyata karena elektrodanya seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua boleh diulang lagi Kak, maaf Kak Risti untuk pertanyaannya. Tadi soal partikel ya, Kak Puspita. Soal kalau ada partikel yang mengganggu ya.
Oke, nah kalau untuk Hmm. partikel, kita pastikan dulu partikelnya itu dari sisa elektrodanya kah, buffernya ada garam-garam yang menempel atau dari sampelnya. Nah, kalau bisa memang pengujian pH itu kondisinya kalau dia larutan ya sudah homogen. Khawatirnya kan kalau misalnya dia ada partikel kan dia tidak larut ya, atau mungkin kakak bisa saring dulu aja larutannya, sampelnya gitu. Kalau memang mengganggu gitu ya si partikel atau diamkan dulu biar mengendap gitu. Itu masih eh, nggak apa-apa didiamkan mengendap terus disaring gitu. Tapi sebaiknya memang kondisi sampelnya itu ke dalam keadaan homogen ya Kak. Oke, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Apakah cukup Kak Puspita? Oke, sudah cukup ya Kak Puspita Ayu. Terima kasih Kak Syifa atas jawaban-jawabannya. Nah, karena belum ada yang raise hand lagi nih Kak Syifa, jadi mungkin aku akan bacakan pertanyaan yang dari tadi udah bermunculan nih di kolom chat sejak tadi. Oke, mungkin aku akan bacakan pertanyaan dari Kak Farid Mahmud. Pertanyaannya adalah, dalam melakukan kalibrasi pH meter, menggunakan larutan pH standar 4, 7, dan 10, apakah pada alat pH meter wajib dilakukan adjust? Apabila wajib, adjustnya di pH berapa? Untuk prosedur kalibrasi dimulai dari pH berapa dan berapa nilai keberterimaan, sehingga suatu alat pH meter dikatakan sudah tidak layak untuk digunakan berdasarkan hasil kalibrasi. Baik, Kak Siva, boleh langsung dijawab aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Resti dan Kak Farid ya yang bertanya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu terkait pH 4, 7, 10 kalau misalnya itu perlu di-adjust atau tidak ya. Nah, mungkin kalau untuk kalibrasi pH itu kan sudah baku ya karena menggunakan buffer pH yang sudah tersertifikasi. Jadi kalau pakai 4 ya memang harus pakai yang 4 saja gitu pembacaannya, tidak perlu di-adjust lagi. 7 ya 7, 10 ya 10. Tapi kalau misalnya Kakak butuh range yang lebih rendah mungkin ya untuk mungkin pH sampelnya lebih asam, Kakak dapat menggunakan buffer pH di bawah 4, mungkin yang pakai yang 1,68 gitu ya, Kak. Oke. Jadi tidak perlu di-adjust ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yang terkait keberterimaan ya sampai pH itu tidak dapat digunakan. Nah, sebelum kita melakukan pengujian sampel kan kita sudah verifikasi dulu ya Kak dengan buffer yang tadi kita sudah live demokan dan kita sudah menentukan berapa slope-nya gitu. Nah, kalau misalnya tidak masuk slope dan range slope itu ada di 92% sampai 102%. Nah, itu bisa dikatakan bahwa elektroda tersebut belum siap untuk digunakan. Nah, tapi kalau memang belum siap digunakan ini belum tentu elektrodanya yang harus diganti. Kita harus memastikan dulu apa nih penyebab elektrodanya itu kok nggak masuk slopnya gitu kan. Nah, kakak dapat melakukan step-step seperti mengganti dulu buffer pH-nya atau mungkin mengulang dulu pembacaan pH-nya. Lalu kalau misalnya diulang ternyata slope masih nggak masuk, ya sudah kita ganti dulu buffer pH-nya dengan buffer pH yang fresh. Karena kan yang namanya pembacaan dengan buffer pH itu kan biasanya dituang dari botol besar ke botol kecil. Nah, kita kan tidak tahu ya apa yang ada di dalam botol yang kita gunakan. Khawatirnya memang ada kontaminasi dari situ. Makanya kita ganti dengan yang fresh dan botol yang baru atau beker yang baru untuk menampung buffer pH-nya. Nah, setelah itu eh, dilakukan verifikasi lagi, tapi kok slope-nya masih nggak masuk. Nah, kakak bisa memastikan lagi dengan larutan yang terkait elektroda seperti larutan referensnya, kakak bisa ganti. Nah, cara menggantinya itu kakak bisa di drain dulu yang ada di dalam elektrodanya atau dikeluarkan dahulu, kemudian dibilas, lalu diisi lagi dengan referensi yang baru. Setelah itu kakak coba lagi nih baca pH, tapi ternyata kok slope-nya masih nggak masuk. Nah, kakak boleh merendam dulu buffer pH-nya di dalam storage-nya, karena kan khawatir mungkin ada pengganggu ya, dan memang harus dikonditioning dulu nih elektrodanya, minimal 15 sampai 30 menit. Tapi kalau memang kakak masih kok belum bisa ya, mungkin kakak bisa melihat previous
penggunaan pH-nya, sampelnya apa dan bagaimana. Takutnya memang harus dicuci dengan pencuci khusus seperti yang tadi sudah ada di dalam training. Mungkin kalau misalnya sebelumnya digunakan untuk sampel yang sangat greasy atau oil, bisa dengan menggunakan sedikit deterjen. Lalu direndam dulu dalam larutan storage-nya, ditunggu 30 menit, lalu kakak bisa coba lagi. Nah, disitulah kalau misalnya kakak sudah melakukan berbagai macam cara untuk dari mulai sampai membersihkan elektroda, tapi masih tidak bisa membaca atau range-nya itu nggak masuk, berarti artinya memang elektrodanya itu harus diganti dengan yang baru. Seperti itu, Kak. Mungkin sudah Kak Resti untuk jawabannya, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Kak Syifa. Untuk yang resen mohon ditunggu terlebih dahulu ya, karena saya izin membacakan pertanyaan yang sejak awal sudah ada di kolom chat nih dari Sobat Intens. Dari Kak Timi Siagian nih Kak Syifa. Pertanyaannya, izin bertanya untuk larutan buffer, apakah ada waktu kapan harus diganti atau setiap kali uji harus larutannya tuh harus fresh buffer? Oke, baik. Eh, Terima kasih Kak Resti atas pertanyaannya. Mohon maaf tadi dengan kakak siapa yang tanya ya? Kak Timi Kak? Kak Timi. Iya, Oke, betul. terima kasih banyak Kak Timi untuk pertanyaannya. Jadi, eh, apakah setiap pengukuran buffernya harus diganti atau tidak ya? Itu baik. Nah, memang sebetulnya lebih baik memang rutin untuk diganti, mungkin sehari sekali. Tapi kan hal tersebut akan menjadi cost yang lebih ya, Kak. Nah, Kakak bisa mencoba untuk disimpan saja buffer pH-nya, tapi dikasih waktu kapan dituangnya pertama kali. Nah, terus Kakak coba dipastikan beberapa kali pakai mungkin sampai 3 hari. Nah, setelah itu apakah buffer pH-nya masih bisa mendapatkan slope yang baik atau tidak. Nah, salah satu ciri-ciri buffernya sudah tidak layak digunakan juga itu mempengaruhi dari kestabilan pembacaan, Kak. Kalau misalnya kakak ternyata sudah 3 hari nih buffer pH-nya digunakan buffer pH yang sama, nah itu tapi kok lama nih pembacaannya, nah berarti di dalam buffer pH-nya itu sudah terkontaminasi, jadi harus diganti. Nah, tapi kalau untuk di dalam laboratorium biasanya itu kurang lebih 1 minggu ya Kak untuk penggunaan buffer pH dengan eh, catatan kondisi penyimpanannya itu sudah sesuai. Jadi dalam keadaan tertutup dan disimpan dalam ruangan yang memang suhunya itu cukup dingin gitu ya. Oke Kak Syifa, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan dari kolom chat lagi. Ini ada dari Kak Ruli Haryanto. Kenapa pH online di lapangan sama laboratorium sering beda 0,5 sampai 0,7? Contohnya online pH di boiler itu 8,5, di laboratorium 9,1 pada temperatur suhu ruang. Oke Kak Syifa bisa langsung dijawab aja Kak. Baik, terima kasih eh, Kak Ruli atas pertanyaannya dan terima kasih juga Kak Resti. Baik, untuk pembacaan pH online ya, berarti di lapangan dan juga di laboratorium terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya berarti Kak. Nah, memang kan dalam pembacaannya itu apakah dalam waktu yang bersamaan atau tidak? Tak khawatirnya jika memang tidak dalam waktu bersamaan, pastinya itu akan terjadi perubahan pH. Apalagi jika suhunya itu berbeda. Eh, karena memang suhu itu sangat mempengaruhi sekali terhadap perubahan pH-nya gitu ya Kak. Makanya mungkin lebih baik diuji di dua tempat. Jadi ada yang diuji di lapangan dan juga diuji di laboratorium. Terlebih lagi kan juga dalam proses sampling itu kan ada perpindahan ya sampel dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan itu juga akan mempengaruhi hasil pH-nya sih Kak. Begitu. Nah, mungkin tipsnya adalah sebisa mungkin pada saat pengukuran di laboratorium sudah melakukan hal-hal preventif seperti ruangannya, eh, suhunya dipantau mungkin di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Keduanya masih bisa diterima Kak untuk hasilnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali ya Sobat Intens, kalau misalkan sudah ada link presensi yang dikirimkan di kolom chat. Jadi jangan lupa diisi ya Sobat Intens. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang sudah raise nih.
Jadi kepada Kak Alfi bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya ke Kak Syifa. Kita batasi untuk satu pertanyaan saja ya Kak. Makasih Kak. Perkenalkan aku Alfi dari Kimia Unhas. Nah, pertanyaan saya itu kan pada elektroda itu kan ada cairannya. Nah, pertanyaannya itu isinya apa? Terus kalau misalnya isinya itu berkurang, itu ngaruh nggak buat quality of pH-nya? Terus ini connect lagi Kak. Terus misalnya kalau kalibrasi kan harus pakai larutan buffer pH 4, 7, sama 10. Kalau misalnya salah satunya nih nggak digunain untuk kalibrasi itu ngaruh nggak? Makasih. Oke Kak Alfi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Syifa bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Alfi. Oke, terima kasih Kak Resti dan juga Kak Alfi untuk pertanyaannya sangat menarik ya terkait isi dalam elektrodanya ya begitu. Nah, untuk isi di dalam elektroda itu ada AgCl atau silver chloride dan memang ada batas minimal untuk diisi gitu. Jadi nanti di dalam elektrodanya itu kan ada seperti lingkaran kabel-kabel gitu ya Kak. Nah, itu memang diisinya kurang lebih 3/4 dari panjang elektroda atau di atas reference elektrodanya seperti itu. Dan memang kalau berkurang, tentunya harus diisi Kak, karena khawatirnya dia akan mengurangi performa dari elektrodanya. Jadi kalau Kakak sudah lihat nih, oh ternyata sudah di bawah batas gitu ya Kak. Nah berarti itu Kakak harus melakukan pengisian kembali atau diisi ulang aja Kak gitu. Kemudian untuk eh, pertanyaan selanjutnya, boleh diulang Kak Resti, maaf untuk yang terkait elektroda ya. Oh, terkait apabila kalibrasinya itu harus larutan standar 4,7 dan 10. Kalau misalkan salah satunya tuh bisa atau enggak? Oh, baik. Berpengaruh atau enggak? Oke, terima kasih Kak Resti. Sebetulnya pemilihan kalibrasi itu bisa tadi single point, double point, atau multi point ya Kak. Tapi kalau untuk menjamin keakuratan memang harus menggunakan minimal 2 untuk melihat slope-nya. Karena kan syarat pH yang baik itu memang dilihat dari slope-nya. Nah, tapi kan kalau 2 itu masih kurang ya untuk menentuan determinansnya gitu atau untuk kurvanya. Jadi memang sebaiknya minimal itu menggunakan 3 ya Kak gitu. Tapi sebetulnya bisa Kak kalau ternyata Kakak hanya punya 2 pH ya, 2 batas pH. Tetapi mungkin dengan catatan range pH sampel yang Kakak punya itu nggak beda jauh dengan eh, range antara pH buffer pH yang Kakak punya gitu. Misalnya Kakak hanya punya 4 sama 7. Nah, kalau bisa memang range sampel yang Kakak punya itu ada di antara 4 dan 7 itu Kak gitu. Tapi memang lebih baik jika punya 3 agar lebih akurat gitu Kak. Oke. Mungkin dari Kak Alfi sudah cukup ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin bacakan dari kolom chat yang Sobat Inten sudah tuliskan nih. Dari Kak Irna Sri Iriani, pertanyaannya, mengapa pengukuran pH dimulai dari pH 7, 4, kemudian 10? Apakah ada pengaruhnya jika dilakukan secara berurutan dari pH terkecil? Baik, Kak Syifa bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Resti. Mohon maaf yang bertanya dengan Kak Dan Kak Irna. Kak Irna, baik. Kak Irna, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Nah, memang untuk pengukuran kalibrasi biasanya itu dimulai dari pH 7. Nah, memang kalau dari angka kan 7 itu lebih tinggi daripada 4 ya, Kak. Tapi kan 7 itu bisa dibilang dia adalah sifatnya netral dan memiliki isopotensial itu mendekati 0. Sehingga yang dilihat itu adalah nilai isopotensialnya. Nah, jadi kita mulai dari yang terkecil dulu yaitu pH 7 yang mendekati pH 0. Nah, selanjutnya kakak bisa lanjut ke pH 4 atau 10. Nah, itu bisa kakak switch misalnya mau pH 10 dulu atau pH 4 dulu itu masih nggak masalah Kak gitu. Yang penting kakak mulai dari pH 7 dahulu. Seperti itu Kak. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Oke, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Saya bacakan lagi, mungkin kita batasi untuk satu pertanyaan terakhir di kolom chat ya, karena eh, sesi tanya jawab ini hanya berlangsung sampai pukul 10.25. Oleh karena itu, saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya, yang ada di kolom chat Kak Syifa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Zelviarti. Apakah harus pakai magnetic stirrer untuk kalibrasi pH?
ataukah boleh tidak dipakai? Baik, Kak Syifa bisa langsung dijawab apa saja pertanyaannya. Baik, Kak Zafiati dan Kak Resti, terima kasih banyak nih atas pertanyaannya ya. Nah, untuk pada saat pengujian, apakah harus menggunakan stirrer atau tidak ya, Kak? Nah, memang sebaiknya selalu melakukan pembacaan dengan sambil di stirrer, Kak, karena untuk menjaga bahwa larutan yang diuji itu kondisinya homogen. Yang pastinya kalau homogen kan mau dia di atas, di tengah, atau di bawah, nilai pH-nya itu sama, Kak. Kalau misalnya Kakak nggak sambil di stirrer, itu khawatirnya nanti pembacaan pH-nya itu lama gitu stabilnya, terutama pada saat pembacaan sampel. Karena kan kalau sampel kita nggak tahu ya bagaimana dia komposisinya, apakah dia itu sudah terlalu sempurna atau belum. Makanya memang harus sambil di stirrer, Kak. Seperti itu. Apakah sudah cukup, Kak, untuk jawabannya? Oke, terima kasih Kak Syifa atas jawaban-jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga jawaban-jawaban dari Kak Syifa dapat membantu Sobat Intens yang tadi bertanya ya. Kepada Sobat Intens yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti dapat ditanyakan kembali melalui admin integrasi institut ya, teman-teman. Oke, Sobat Intens, saya infokan kembali nih bahwa Intens juga nantinya akan mengadakan training instrumen dan seputar laboratorium yang lainnya. Nah, berikut ini ada training validasi dan verifikasi metode pengujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2025. Nah, untuk mendapatkan update terus dari Intens, Sobat Intens ini dapat mengikuti kami di Instagram @integrasi institut ya, Sobat Intens. Oke, Sobat Intens, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Sita selaku pemateri dan instrumen expert yang telah memberikan kita ilmu dan juga tadi demonstrasi yang luar biasa ya, Sobat Intens. Semoga training hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini saya selaku moderator mau mengingatkan kembali mengenai challenge pembuatan story Instagram yang masih berlaku ya, Sobat Intens. Jadi jangan lupa dibuat challenge-nya supaya bisa memenangkan hadiahnya. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada pemenang games Kahoot tadi untuk menghubungi admin integrasi institut. Kemudian saya juga mengingatkan kembali untuk presensi atau mengisi link kuesioner yang telah dikirimkan melalui kolom chat ya Sobat Intens. Nanti linknya akan dibuka hingga pukul 12.00 WIB gitu. Oke Sobat Intens, kita telah sampai nih di penutupan training ini. Mari kita tutup training ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Resti Fajri Oktavianti selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan kekurangan selama training berlangsung. Terima kasih juga kepada Sobat Intens atas partisipasinya dari awal mulainya acara hingga penghujung acara ini. Jangan lupa ya Sobat Intens untuk mengisi form presensi atau kuesioner yang tadi ada di kolom chat. Nah, nanti form ini akan ditutup sampai pukul 12 ya Sobat Intens. Nah, form ini harus diisi karena nantinya akan digunakan sebagai pengiriman sertifikat kepada Sobat Intens. Oke, Sobat Intens, sampai jumpa di sesi training berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.